Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Mahendra dari kelas AKS 5E, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Saya akan mengobservasi video YouTube dari channel Punca Media yang berjudul Cara Membuat Pot Sabut Kelapa Langsung dari Praktisi Pengusaha Sabut Kelapa, Osaka Sabut Kelapa, dengan menggunakan teori perilaku biaya aktivitas. Nah, sebelum itu, kita perkenalan usahanya terlebih dahulu. Ya, beliau bernama Iksan Mubaidi, founder dari Rumah Sabut Osaka yang beralamat Duku Keramen, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Rumah Sabut Osaka merupakan usaha yang menghasilkan produk kerajinan dari sabut kelapa. Ada beberapa kerajinan yang dibuat oleh Rumah Sabut Osaka. Nah, oke. Kita langsung ke teori. Nah, perilaku biaya aktivitas adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Kita mulai dari dasar-dasar perilaku biaya, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Yang pertama ada biaya tetap. Nah, biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran berubah. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui sumber daya yang memiliki biaya tetap, yaitu gaji karyawan. Kenapa bisa gaji karyawan? Karena berapapun jumlah produk yang dihasilkan oleh karyawan tersebut, gaji karyawan tetap sama. Nah, selain gaji karyawan, dari video tersebut dalam proses produksi juga menggunakan alat-alat. Nah, alat-alat juga akan mengalami depresiasi. Nah, depresiasi ini juga bisa dikatakan biaya tetap. Nah, kemudian ada biaya variabel. Nah, biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Nah, dari video tersebut, peralatan semprot yang digunakan dalam video tersebut menggunakan listrik, di mana listrik akan mengeluarkan biaya kan. Nah, biaya listrik dapat dikatakan biaya variabel karena semakin banyak sabut kelapa yang disemprot, maka biaya listrik juga akan semakin besar. Selain biaya listrik, ada sabut kelapa, lem putih, dan kawat. Nah, sabut kelapa ini tergantung juga dengan pesanan. Jika pesanan itu meningkat, maka sabut kelapa juga meningkat. Nah, kemudian ada biaya campuran. Nah, biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Nah, dari video tersebut, jika karyawan memiliki gaji dan komisi penjualan, maka bisa dikatakan biaya campuran. Nah, jika karyawan memiliki gaji dan komisi penjualan, maka ini bisa dikatakan biaya campuran, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Iksan mengatakan bahwa dalam proses produksi kadang sabut kelapa kurang dan lebih karena mengurai sendiri sabut kelapanya dan tergantung pada ketebalan dan ketipisan. Dari apa yang dikatakan Pak Iksan, nah, pengelolaan aktivitas dapat menimbulkan kelebihan kapasitas dan kekurangan kapasitas. Nah, owner harus mempertimbangkan apa yang akan dilakukan dengan kelebihan kapasitas tersebut secara hati-hati. Menghilangkan kelebihan kapasitas dapat menurunkan pengeluaran sumber daya sehingga laba meningkat secara keseluruhan. Nah, kelebihan kapasitas dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah dan jenis produk sehingga pendapatan dapat meningkat tanpa meningkatkan pengeluaran. Nah, modal penggunaan sumber daya berdasarkan aktivitas juga memungkinkan owner untuk menghitung perubahan pasokan dan permintaan sumber daya yang disebabkan oleh implementasi keputusan untuk membuat atau membeli peralatan, menerima atau menolak pesanan khusus, dan mempertahankan atau menghilangkan lini produk. Nah, sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.